Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, andaikan seluruh ranting-ranting yang ada di permukaan bumi ini kita jadikan sebagai pena, dan seluruh air lautan yang ada di permukaan bumi ini kita jadikan sebagai tinta, dan daun-daun yang ada di permukaan bumi ini kita jadikan sebagai bukunya, maka niscaya nikmat Allah itu tidak akan pernah berkurang dan nikmat Allah itu tidak akan pernah habis. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka janji Allah akan menambah nikmat tersebut. Namun apabila kita kufur terhadap nikmat tersebut, maka rasakanlah azab Allah amatlah pedih. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Ar-Rasul yang dirahmati oleh Allah, beberapa bulan yang lalu ada salah seorang guru, kebetulan ambo juga seorang guru Bapak dan Ibu, ada seorang guru di Kota Padang ini. Beliau terkena penyakit paru-paru. Tahu Bapak dan Ibu penyakit paru-paru? Akan tetapi penyakitnya ini sudah kronis. Kalau udah kronis itu sudah parah, Pak. Parah. Sehingga untuk bernafas saja, Bu, itu harus menggunakan tabung oksigen. Jadi untuk bernafasnya harus memakai tabung oksigen. Dan saya juga baru tahu ternyata tabung oksigen itu sekali 3 jam harus diganti, Pak. Sekali 3 jam lebih kurang itu harus diganti. Dan bayangkan, sekali 3 jam itulah pihak keluarga itu membayar ke rumah sakit 50.000. Jadi sekali 3 jam untuk bernafasnya harus mengeluarkan 50.000 untuk biaya rumah sakit. Kalau seandainya dalam satu hari itu ada 24 jam, Bu, kalian Bu, para kilo-kilo piti yang bakalan untuk bernafas dalam satu hari. 5 sampai 100.000. Bayangkan, sampai 100.000 uang yang harus awak keluarkan untuk bernafas saja. Kita sekarang masih untung, Bu, masih untung, Pak. Untuk bernafas saja sekarang kita ini masih gratis. Kan ada yang mengatakan Bapak Ibu bernafas kan? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala meminta bayaran kepada kita, mungkin manusia itu menjadi makhluk atau manusia yang paling bangkrut di permukaan bumi ini. Makanya selagi kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pergunakan kesehatan ini untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tidak bosan-bosan kita doakan kepada Allah sehingga senantiasa dicurahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz, ini Ustaz. Ya, Pak. Nak tahu tu kami jauh kami nak. Oh iya. Enggak tahu. Berdua adalah benda awal lagi di muka. Yang sakit tak tahu kami jauh lah. Ya, Pak. Baik. Sebelumnya perkenalkan ya Bu, Pak. Perkenalkan nama Al-Fajri MPD. Anda tinggal di Kalungbo, Askia, Universitas Askia. Ya. Dan sekarang mengajar di SMP Negeri 39 Padang yang terletak di Purus 5. SMP 39 Padang. Ada anak-anak Pak dan Ibu yang sekolah di sini, Bu? Kalau dari Siko ke sini jauh anak, Bu. Nah, salawat dan salam tidak bosan-bosan kita doakan kepada Allah sehingga senantiasa dicurahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala
sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau telah berhasil mengubah akhlak manusia dari zaman yang tidak beradab kepada zaman yang beradab seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Rasul beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Baiklah, pada kesempatan yang singkat ini, adapun judul ceramah yang akan kita sampaikan pada subuh hari ini, yaitunya firman Allah yang terdapat di dalam Quran surat Al-Anfal ayat yang kedua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila disebut nama Allah maka gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah-tambah keimanannya, dan hanya kepada Tuhannya lah mereka bertawakal. Jadi judul ceramah kita pada subuh hari ini, manisnya iman lebih manis daripada manisnya madu. Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwasanya keimanan itu memiliki rasa manis yang dapat dirasakan oleh hati kita. Sama halnya dengan lidah, Pak. Lidah bisa merasakan manisnya madu, dan lidah juga bisa merasakan manisnya gula. Ketika lidah itu sedang sakit, Bu, madu yang manis tadi itu bisa terasa pahit. Ketika lidah kita sedang sakit, gula yang manis tadi bisa terasa hambar. Begitu juga dengan hati kita. Ketika hati kita ini sedang sakit, maka dia tidak akan bisa merasakan manisnya keimanan. Karena Imam Al-Ghazali membagi hati itu ke dalam 3 macam. Yang pertama ada namanya hati yang sehat. Hati yang sehat ini adalah hati yang bisa merasakan manisnya keimanan. Di dalam hatinya mempercayai Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, dan mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Inilah hatinya orang-orang beriman dan hatinya orang-orang bertakwa. Dia akan senantiasa mengerjakan aturan-aturan yang telah digariskan oleh agama Islam, dan senantiasa meninggalkan larangan-larangan yang diharamkan oleh agama Islam. Makanya dia bisa merasakan manisnya keimanan. Kemudian yang kedua, hati yang sakit. Hati yang sakit ini adalah hati yang tidak bisa merasakan manisnya keimanan. Kenapa dia tidak bisa merasakan manisnya keimanan? Karena dia sedang sakit. Walaupun di dalam hatinya masih mempercayai Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, dan masih mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, akan tetapi dia masih banyak melakukan kefasikan, masih banyak melakukan kebatilan, dan masih banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Apa contohnya, Pak? Nyo masih suka bergunjing, nyo masih suka memfitnah, nyo masih suka berzina, dan masih banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Makanya dia tidak bisa merasakan manisnya keimanan. Kemudian yang ketiga, hati yang mati.
Hati yang mati ini adalah hati yang tidak bisa lagi merasakan manisnya keimanan. Inilah hatinya orang-orang kafir dan hatinya orang-orang munafik. Di dalam hatinya tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya. Yang halal dia haramkan dan yang haram dia halalkan. Dia menganggap bahwasanya hidup di dunia ini merupakan hidup yang kekal. Makanya dia mencari harta sebanyak-banyaknya. Padahal hidup di dunia ini merupakan hidup yang sementara. Kehidupan yang kekal dan abadi adalah kehidupan akhirat. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya ada 3 hal yang mestinya kita lakukan agar kita bisa merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, kita harus benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi cinta apapun. Di dalam tafsir Ibnu Ishaq juga dijelaskan, barang siapa yang mencintai Allah sejengkal, maka niscaya Allah mencintainya sehasta. Barang siapa yang mencintai Allah secara berjalan, maka niscaya Allah akan mencintainya secara berlari. Jadi Allah yang benar-benar kita cintai dan Allah yang harus kita prioritaskan. Jangan sampai Pak, jangan sampai Bu, awak lebih mencintai bos awak lebih mencintai majikan awak, dan awak lebih mencintai komandan awak lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika komandan yang memanggilnya, Bu, cepat dia menghadap. Ketika majikan yang memanggilnya, siapnya untuk melaksanakan. Ketika bos yang memanggilnya, cepat dia melaksanakannya. Akan tapi ketika perintah Allah Subhanahu wa taala memanggilnya untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah, ini wajib tak hancur. Ini lalai bahkan melupakan kewajibannya. Kita sama-sama mengetahui Bapak dan Ibu bahwasanya sholat subuh ini merupakan sholat yang pengerjaannya itu lebih berat daripada sholat yang lainnya. Barang siapa yang mengerjakan ibadah sholat subuh secara berjamaah dan setelah sholat subuh itu dia melakukan zikir, doa dan kemudian membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan baginya 70 istana yang terbuat dari emas dan perak. Jadi ini adalah salah satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan mengerjakan sholat subuh. Jadi kita yang hadir pada subuh hari ini termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung. Kemudian yang kedua, hal yang harus kita lakukan agar bisa kita merasakan manisnya keimanan, kita harus benar-benar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah ini adalah pemimpin umat Islam, pemimpin umat Islam, Pak. Jadi awak harus benar-benar mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus benar-benar memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai awak mengidolakan orang-orang kafir, Bu. Dan sampai awak mengidolakan orang-orang munafik, Pak. Apalagi sekarang anak muda awak, Pak, Bu. Kalau awak tanya kan anak muda awak ini, Bu, siapa idolanya? Ahok, Pak. Idolanya sekarang ini Blackpink. Lihat tahu ibu bapak Blackpink, artis Korea yang lagi viral sekarang. Ini yang diidolakan oleh remaja kita. Ini yang diidolakan oleh anak-anak muda. Padahal kita sudah punya idola masing-masing. Siapa idola kita? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini adalah idola kita, panutan kita dalam menjalani kehidupan. Makanya awak harus benar-benar mengidolakan Rasulullah. Awak harus benar-benar memuliakan Rasulullah. Bagaimana cara kita memuliakan Rasulullah? Kita harus senantiasa memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Karena di dalam sebuah
kebaikan untuknya. Jadi kalau ada bapak-bapak dan ibu-ibu mendengar orang ucapkan nama Nabi Muhammad, maka kita harus menjawab dengan ucapan Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Bu, 50 kali ibu bersalawat kepada Nabi dalam sehari semalam, berarti Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampunkan dosa kecil ibu sebanyak 500 dan Allah akan memberikan pahala kebaikan 500 juga. Dan barang siapa yang selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad akan memberikan syafaat kepada kita nanti di hari akhir kelak. Kita harus sama-sama menyadari bahwasanya tidak ada syafaat, tidak ada pertolongan yang lebih baik selain pertolongan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu rutin berselawat, maka Nabi Muhammad akan memberikan selawat syafaat kepada kita. Nabi Muhammad akan memberikan pertolongan kepada kita di hari akhir kelak. Bapak dan ibu jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang terakhir, hal yang harus kita lakukan agar kita bisa merasakan manisnya keimanan. Barang siapa yang mencintai karena Allah dan barang siapa yang membenci karena Allah, maka berarti dia telah menyempurnakan keimanannya. Bapak dan ibu, bapak lebih mencintai istri bapak? Baik. Ibu-ibu lebih mencintai suami ibu? Ibu-ibu dan bapak lebih mencintai anak ibu? Jadi kalau kita cinta kepada suami kita, cinta kepada istri kita, cinta kepada anak kita, itu harus kita niatkan karena Allah. Jangan sampai awak mencintai istri awak itu karena pangkatnya, karena pendidikannya. Tapi kita harus mencintai istri awak itu kita niatkan karena istri awak rajin melaksanakan sholat, rajin melaksanakan puasa, rajin melaksanakan zakat. Begitu juga dengan anak-anak kita. Kita harus mencintai anak-anak kita. Itu kita niatkan karena kita ingin menjadi anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Inilah kita niatkan cinta kepada keluarga kita. Bapak dan Ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Sekarang ini anak-anak muda kita ini kalau disuruhnya untuk melaksanakan sholat, aduh sih macam-macam jawabannya Bapak dan Ibu. Pernah lo Ustaz mendengar bertanya kan anak muda aku, Pak aku juga melaksanakan sholat lain. Jawaban dari anak muda kita kok, Ustaz, hati yang pokok berhasil Ustaz. Hati yang pokok masih banyak melakukan dosa Ustaz. Makanya aku tak mau melaksanakan sholat. Kalau ditunggu hati kita berhasil bapak-bapak dan ibu-ibu, bila orang sholat tadi. Karena kita ini tidak akan luput dari yang namanya dosa. Ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra wal Mi'raj, itu yang dibersihkan oleh Allah itu adalah hatinya Nabi, kalbunya Nabi. Karena di dalam hatinya ini bersarang setan dan iblis laknatullah. Jadi kita harus senantiasa membersihkan hati kita. Apalagi sekarang anak-anak muda kita kok parah. Dia lebih sibuk dengan produk kecantikan. Tidak hanya yang muda-muda Bu, yang tua-tua juga seperti itu saat sekarang ini Bu. Kalau ditanya sekarang ini bapak-bapak dan ibu, cukup bapak tanya kan anak muda ini istilah glowing. Tanya ibu kan anak itu kan, tidak ada yang tidak tahu istilah glowing. Apa yang tahu glowing itu artinya? Tanya ibu kan anak apa? Tidak ada yang tak tahu dengan istilah glowing. Tanya ini produk kecantikan contohnya. Ada namanya Wardah, ada namanya Miss Glow, ada namanya Oriflame, ada namanya Erkan. Kita lebih disibukkan dengan produk kecantikan ini Bu. Sibuk ngurus banyak.
Kalau bapak tanya ibu banyak kayak ada liposipik, ada oleh wadah, ada skincare, banyak sekarang produk-produk kecantikan bu. Kita lebih disibukkan dengan bagaimana mempercantik wajah kita, kita disibukkan dengan bagaimana mempercantik tubuh kita, tapi kita lupa bagaimana mempercantik hati kita ini. Kita lupa bagaimana mempercantik kalbu kita ini. Kita harus memperbanyak berzikir dan kita harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa Bapak dan Ibu? Supaya hati kita ini, supaya kalbu kita ini bersih dari dosa. Bapak dan Ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, karena keterbatasan waktu, mungkin ini yang dapat disampaikan pada sebuah hari ini. Semoga dapat kita ambil pelajarannya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam.